Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Ramdan Saputra, absen 12. Di sini saya akan melaporkan hasil job 1 engine konvensional. Pertama, A. Alat dan bahan. Alat Candy Tools, manual service BPR mesin seri K, fluid extruder, radiator tester, termometer dan teko listrik, filler kick. 2. Bahan unit mobil Kijang Super, baterai 60 ampere, majun atau kain perca, dan termostat. Keselamatan kerja: berdoa sebelum dan sesudah praktek, gunakan pakaian kerja, gunakan alat sesuai SOP. 1. C. Langkah kerja: 1. Memasang pelindung kendaraan. 2. Memeriksa pelumas mesin. A. Kuantitas atau volume oli mesin. Standar tinggi oli harus berada pada antara tanda L dan F. Hasil pemeriksaan setelah pengecekan melebihi tanda F. B. Kualitas oli mesin atau viskositas kemungkinan sudah kotor dan berubah warna. Standar oli masih dalam keadaan baik, tidak berubah warna. Hasil pemeriksaan oli tidak terlalu kental dan terdapat sedikit kotoran. Kesimpulan, oli perlu diganti. D. Lakukan penggantian oli mesin dengan menggunakan fluid extruder. Kemudian isi kembali oli pada lubang pengisian oli. Hasil pemeriksaan setelah diperiksa oli 3 liter, standarnya kurang dari 3 liter. Pemeriksaan lampu indikator oli. Letak normal saat kunci kontak on, lampu indikator menyala. Ketika mesin hidup, lampu indikator mati. Hasil pemeriksaan setelah dicek lampu tidak nyala atau mati. Kemungkinan penyebab lampu indikator masih menyala saat mesin hidup: tekanan oli yang terlalu rendah. 3. Memeriksa sistem pendingin. A. Periksa tinggi air pendingin atau reservoir. Standar air pendingin hingga garis full pada tangki cadangan atau reservoir tank. Hasil pemeriksaan setelah diperiksa sudah di garis full. Pemeriksaan air pendingin atau di radiator. Standar kualitas 6, liter. Kualitas tidak kasar. Hasil pemeriksaan kosong karena terjadi kebocoran pada radiator. C. Periksa kebocoran dengan radiator tester. 1. Buka tutup radiator. 2. Pilih adaptor yang sesuai dan pasang ke radiator. 3. Hubungkan radiator tester dengan adaptor yang sudah terpasang. 4. Beri tekanan 0,75 sampai 1,5 kg cm3. 5. Periksa apakah terdapat kebocoran pada sistem pendingin atau radiator. Standar 0,75 sampai 1,5 kg cm3. Hasil pemeriksaan terjadi kebocoran pada radiator. D. Pemeriksaan tutup radiator secara visual.
Periksa kelenturan karet pada seal bagian luar atau outer cap seal atau upper seal dan seal karet bagian dalam atau liner cap seal atau main rubber seal. Seperti terlihat pada gambar, perhatikan kedua seal tersebut dari kemungkinan sobek dan keras. Standar, karetnya tidak sobek dan tidak retak. Hasil pemeriksaan, seal luar masih bagus dan seal dalam keadaan sobek atau perlu diganti. Pemeriksaan 2. Pemeriksaan pressure relief valve atau katup tekan. Tekan pressure relief valve menggunakan kedua jempol, kemudian lepas. Pastikan bahwa katup kembali ke posisi semula, dan jika katup tidak bisa kembali berarti pegas pressure relief valve sudah tidak lentur atau bahkan macet. Standar, setelah ditekan menggunakan jempol, katup kembali ke posisi awal atau semula. Hasil pemeriksaan, katup kembali ke posisi semula. 3. Pemeriksaan vakum relief valve atau katup vakum. Tarik katup vakum atau relief valve, kemudian lepas. Pastikan bahwa katup vakum kembali pada posisi semula dengan posisi katup menutup sempurna pada liner cap seal. Jika katup vakum tidak kembali ke posisi semula atau kembali tapi posisinya tidak sempurna, maka tutup radiator harus diganti. Hasil pemeriksaan, ketika vakum kembali pada posisi semula dengan posisi katup menutup sempurna. Periksa kondisi tutup radiator atau dengan radiator cap tester. Standar, tekanan pembuka katup 0,75 sampai 1,5 kg cm3. Hasil pemeriksaan, terdapat kebocoran pada seal bagian dalam dikarenakan seal bagian dalam mengalami sobek. Kesimpulan, tutup radiator sudah waktunya diganti karena sudah rusak atau jelek. Memeriksa 4. Memeriksa saringan udara dengan menggunakan air gun semprot filter dari sebelah dalam terlebih dahulu atau bagusnya luar dalam. Hasil pemeriksaan, sudah bersih dan sudah tidak ada kotoran. Kesimpulan, filter masih layak digunakan atau masih bagus. 5. Memeriksa dan menyetel celah katup. Putar poros engkol sampai top silinder 1. Amati posisi katup. Keterangan, posisi katup membuka beri tanda O, posisi katup menutup beri tanda X. Silinder katup hisap, silinder 1 hisap membuka, silinder 2 hisap silinder 1 hisap menutup, silinder 2 hisap membuka, silinder 3 hisap membuka, silinder 4 menutup. Terus silinder buang 1 membuka, silinder 2 menutup, silinder 3 menutup, silinder 4 membuka. Cek celah katup menggunakan filler gig pada katup yang sedang dalam kondisi menutup. Bila tidak sesuai spesifik, setel celah katup in 0,2 mm, in 0,2 mm, X 0,30 mm. Putar poros engkol 360 derajat dan setel katup yang belum disetel saat top silinder 1. Setelah celah katup saat top 4. Hasil pemeriksaan, saat melakukan top 4, silinder 1 kendor, silinder 2 dan 3 kencang, 4 juga kendor. Kesimpulan, perlu disetel ulang. 6. Tali kipas.
A. Periksa secara visual dan kemungkinan tali kipas sudah rusak. Periksa secara visual dari kemungkinan tali kipas sudah harus diganti karena retak pada bagian dalamnya dan harus diganti. Hasil pemeriksaan tali kipas sudah pada retak-retak dan perlu diganti. Pemeriksaan persinggungan yang tidak sempurna antara tali kipas dengan puli. B. Hasil pemeriksaan terdapat celahnya antara tali kipas dan puli. C. Periksa kekencangan tali kipas. Standar tegangan tali kipas baru 125 sampai 25 lbs, bekas atau lama 80 sampai 20 lbs. Hasil pemeriksaan renggang sekitar 20 cm. Kesimpulan, tali kipas sangat keras saat akan dilakukan pengukuran, kemungkinan harus diganti. Periksa termostat. 7. A. Celupkan termostat ke dalam air dan periksa suhu. Membuka katup dengan jalan memanaskan air sedikit demi sedikit. B. Ganti termostat jika katup tetap tertutup pada temperatur kerja atau tidak tertutup tepat waktu menutup. Termostat mulai membuka pada suhu 75 derajat Celcius. Termostat terbuka penuh pada suhu 85 derajat. Kesimpulan, termostat masih normal. Komponen-komponen sistem pendingin. Nama komponen dan fungsinya. Radiator berfungsi untuk mendinginkan bagian pendingin udara dari mesin yang sudah digunakan. Jadi radiator akan membuang panas mesin melalui kisi-kisi radiator. 2. Tutup radiator. Untuk meningkatkan titik didih sekaligus menjaga agar tidak mencapai angka 100 derajat Celcius. 3. Termostat memiliki fungsi penting untuk mengatur sirkulasi udara untuk mendinginkan mesin. 4. Water pump memompa air melalui saluran sistem pendingin agar sirkulasi air tetap lancar. 5. Saluran bypass untuk menjaga sirkulasi air tetap berjalan saat mesin dingin atau ketika radiator tersumbat. Kipas fungsinya yakni untuk memberikan aliran udara yang tepat bagi radiator. Water jacket saluran di dalam blok mesin dan kepala silinder yang dirancang untuk aliran cairan pendingin. Reservoir fungsi utamanya sebagai wadah penampung cairan pendingin yang berasal dari radiator. Cara kerja sistem pendingin. Aliran coolant saat mesin masih dingin. Pada saat suhu mesin dalam keadaan dingin, maka suhu panas dari mobil tidak akan disalurkan ke bagian radiator. Hal tersebut terjadi karena kondisi termostat masih dalam keadaan tertutup. Termostat hanya akan terbuka apabila suhu mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius. Aliran coolant ketika mesin panas. Saat mesin dalam keadaan panas, aliran coolant akan mengalir dari mesin ke radiator untuk melepaskan panas ke udara, kemudian kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi dalam siklus yang berulang. 10. Cara kerja radiator. Secara sederhana, cara kerja tutup radiator adalah dengan membuang suhu panas atau menghisap air untuk mempertahankan tekanan ideal di dalamnya. Saat tekanan sudah sangat tinggi, melebihi ambang batas pressure valve yang tertera pada bagian atas tutup, maka komponen ini akan membuka katupnya dan membuang tekanan tersebut ke reservoir tank radiator. Sebaliknya, jika tekanan di dalam mesin pendingin rendah, maka penutup radiator akan membuka vakum valve agar dapat menghisap air di dalam mesin pendingin rendah
Sebaliknya, jika tekanan di dalamnya masih jika tekanan di dalam mesin pendingin rendah, maka penutup radiator akan membuka vakum valve agar dapat menghisap air di dalam reservoir tank radiator. Hal tersebut dilakukan untuk menambahkan tekanan dan menjaganya tetap ideal. 11. Kesimpulan, pada saat praktek engine tune-up konvensional atau job 1, saya telah melakukan pemeriksaan dan penyetelan beberapa komponen mesin agar performa mesin kembali optimal. Namun, saya mengalami kesulitan saat menyetel celah katup karena penyetelan membutuhkan ketelitian tinggi dalam menentukan celah yang sesuai atau spesifik. Kesalahan sedikit saja dapat mempengaruhi kinerja mesin, seperti suara klep berisik atau tenaga berkurang. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa penyetelan celah klep harus dilakukan dengan alat ukur seperti filler gauge yang tepat dan dilakukan dengan posisi piston pada titik mati atas atau TMA agar hasilnya lebih akurat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.